jalan tuh, dek, 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 nyamperin, dek, wah, itu rasanya, wah, begitu sampai ternyata tuh mayat itu bangun. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gue Abu, welcome back to my channel. Di luar Nurul, ya habis Fikri. Kemarin kita habis diskusi sama dokter-dokter muda yang kita berdoa bahwa para praktisi-praktisi ini, profesional-profesional ini menjadi tolak ukur kemajuan kedokteran Indonesia lebih baik. Tepuk tangan dulu. Di balik hiruk pikuk dan kesulitan para dokter atau para siswa-siswi kedokteran, dia punya cerita yang cukup wow, asik. Hari ini kita syuting jam 2 malam, jadi agak-agak sayup-sayup gimana gitu ya kan. Agak sepet-sepet ya. Jadi kontekstual daripada ilmu kedokteran ini benar-benar ternyata kerja nyata yang dimana ahli bedah, ya ini kita sebut aja ahli bedah ya. Jadi mereka untuk melakukan bukan eksperimen, memang rangkaian pelajarannya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini paham ya, karena semua ini berpendidikan. Di sini yang nonton saya tuh 200 orang di sini. Wih, tepuk dulu. Jadi ada sebutannya si mayat-mayat ini atau mayat kadevera. Kadevera ya kalau nggak salah ya? Kadevera apa? Kalau saya salah, coba tolong komen. Kebetulan saya agak-agak sedikit lupa. Tolong cari di Google. Ya, gila, masa baru opening udah salah kan? Goblok ya. Jadi praktekum atau kerja nyata untuk dia cara membedah, cara mengetahui organ-organ mayat-mayat itu harus diformalinkan dulu. Jadi ada peraturan untuk apa namanya? Bapak udah dapat siapa? Kadaver. Kadaver. Nama itu kadaver. Jadi kadaver itu bagaimana cara mendapatkan kadaver itu sudah tertera di undang-undang ternyata. Jadi nggak bisa sembarangan nih main ngambil mayat gitu, nggak bisa. Kadaver itu dan ada harganya. Berapa tuh? Sekitar agak lumayan mahal ya. Mahal. Agak lumayan mahal. Seharga motor. Belum seharga mobil, tapi seharga motor. Iya. Dan di situ tertera ada undang-undangnya. Mungkin kalau misalnya para dokter paham tuh undang-undangnya mana ya kan. Jadi persyaratannya memang keluarganya atau dirinya dia itu memang menghibahkan jasadnya untuk menjadi menjadi barang praktikum untuk medis, kedokteran untuk medis. Jadi
Singkat cerita, dokter-dokter muda, calon dokter-dokter muda ini, masih calon ya, kemarin kita ngobrol masih calon. Calon dokter-dokter muda ini, dia memiliki satu kelompok itu ada 8 orang. Banyak juga ya? Banyak, Pak. Jadi karena terbagi menjadi grouping menjadi 4 gitu ya. Satu kelompok itu dibagi lagi kelompoknya, dibagi 2 menjadi 4. Membeli si kadaver itu. Masing-masing satu mayat. Jadi nanti sifatnya mayat itu akan bertukar. Jadi si kelompok A sama kelompok B, satu mayat laki-laki, satu mayat perempuan. Jadi tuker-tukeran. Jadi kan organ badan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Yang satu ada itunya, yang satu nggak ada itunya. Gitu. Rambutnya panjang maksudnya. Yang satu cepat. Nah, terus si kelompok ini punya selentingan-selentingan cerita lah dari senior-seniornya. Hal-hal wajar begitu memasuki etape pelajaran itu sebenarnya. Jadi begitu dia menggeluti pembedahan itu, ada ritual-ritual khusus yang diajarkan sama senior-seniornya. Itu sekali lagi ini tidak maksud untuk menggurui atau ini hanya informasi. Jadi nggak ada yang boleh tersinggung. Mungkin yang tersinggung boleh, tapi kalau mau tersinggung komen aja mendingan dan ikutin kita terus. Nah, sambung lagi ceritanya ya. Begitu si dokter-dokter calon dokter muda ini membagi 2 kelompok, ya kan, membagi 2 kelompok, dan ternyata ada cerita agak lumayan mengerikan di sini. Jadi hari ini saya mau cerita agak-agak serem ya, agak-agak serem. Jadi mengerikan banget. Nah, pada satu ketika begitu kelompok A dan kelompok B sudah menentukan mayat-mayat yang akan dia pilih, yang sudah dipilih dan akan dia jalankan praktekum itu sudah dibawa lah ke rumah sakit. Jadi beli dari rumah sakit. Beli dari rumah sakit. Nah, resmi ada surat-suratnya. Ada surat kematian bla 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 bla. Gitu. Saya takut menyebutkan surat-surat itu tapi takut salah saya. Nah, setelah beli, karena memang mentalnya mereka sudah terbangun dengan bedah binatang gitu, dan juga sempat ada organ-organ yang sembengal-sembengal doang, jadi udah cukup lumayan familiar lah, jadi nggak shock gitu. Nah, satu ketika di hari itu mayat-mayat sudah terdeliver di tempat prakteknya mereka. Mereka bedah pelan-pelan ya kan. Udah dia buka. Nah, narsum kita Mbak J ya kan, Mbak J ini. Mbak J. Jennifer namanya. Mbak J, Jessica, Jennifer, Jubaidah. Mbak J ini narsum kita Mbak J ini bercerita cukup menjadi misteri lah. Dan ini ada edukasinya. Untuk si mayat yang perempuan, dia pertama si Mbak J ini dapat giliran mayat perempuan karena dia kelompok A. A itu beli perempuan, B itu beli laki-laki. Dia kelompok A, dia bedah segala macam udah tenang ya kan, udah tenang. Nah, begitu mereka sudah selesai, jadi ruangannya mereka itu nih ruangan bedahnya, sebelahnya itu ruangan mereka untuk istirahat. Ruangan mereka untuk istirahat. Sebelahan. Begitu saya bedah, cuman berdasarkan bilik doang kan ya, kalau misalnya di rumah sakit kan, ruang otopsi gitu kan, iyalah, nggak keluar ruangan, cuman beda bilik doang, beda bilik. Ya kan, begitu dia duduk untuk istirahat. Temannya bilang, kok ada yang manggil.
Kamu manggil tadi? Enggak. Terus dilihat nggak ada orang dan pintu nggak kebuka. Mereka udah namanya satu grup, ada 8 orang, mereka nggak ada takut-takut ya kan, malah bercanda kan. Itu udah lumrah lah hal kayak gitu. Singkat cerita, pulanglah mereka. Nah, grup si Mbak J ini, karena dia dijemput sama pacarnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia nggak ngerasain apa-apa. Begitu dia pulang sendiri, dia lagi nyetir, itu kalau kita sering ngelihat kayak ada yang ngikutin atau apa, itu kan di ekor mata ya, di sini nih biasanya, di ekor mata. Kok di kursi belakang paling kiri kalau kita nyetir kan spion kan suka ke situ tuh ya kan. Dia suka iseng nih mata nih, kok kayak ada yang duduk ya. Terus kita nengok gitu kan. Nengok lagi. Loh, gitu. Nggak ada orang. Jalan sampai rumah. Itu perasaan cemas untuk diikutin terus aja ada. Tidurlah dia, dimimpiin sama si mayat itu. Wanita itu, mayat wanita itu. Dimimpiin, tapi cuma disenyumin doang, disenyumin. Karena mereka begitu mulai membedah kan, membaca doa dan permisi apa segala macam, mereka udah baik-baik lah ya gitu. Udah, terus dimimpiin aja. Berangkatlah dia pagi, bangunlah dia dan berangkatlah dia pagi-pagi ke rumah sakit. Berangkat dia ke rumah sakit. Pagi-pagi aja dia tetap merasakan itu. Pagi dia merasakan itu, terus begitu sampai rumah sakit dia cerita sama temennya. Ternyata satu grup itu semua mengalami rasa yang sama. Rasa yang sama. Jadi si Mbak J ini dan teman-temannya, malah temannya ada satu temannya laki-laki yang ekstrim katanya, tidur di sebelahnya pas di rumah. Itu dalam mimpi atau enggak? Dia bilang nyata begitu dalam perasaannya dia. Begitu dia istirahat tiduran, kok pas dia nengok, kok ada si mayat itu gitu, mayat si perempuan itu. Udah gelisah dia. Akhirnya si temennya itu nggak tidur di rumah, nggak di kamar, dia keluar rumah. Dan dia pergi lah. Terus jadi kisruh lah. Kok jadi seminggu itu mereka satu kelompok itu diteror. Nah, namanya kelompok-kelompok kerja seperti itu kan, dia akan silent mode kan, dia nggak akan cerita ke grup yang lain gitu. Dia udah sama kelompoknya doang aja. Begitu udah ngalamin yang sama, udah dia diem aja. Karena takut ke distraction kan, gitu. Jadi udah mengalami gangguan yang cukup lumayan mengganggu lah, konotasinya mengganggu. Seminggu berlewat, akhirnya si pengujinya ya, dia datang untuk men-switching. Oke, grup A akan switch ke mayat yang laki-laki. Tugasnya untuk menganatomi otot dan selaput saraf. Udah di black lah, dibedah lah tuh badan si laki-laki. Dengan cerita biar kelompok ini happy atau naikin mood, mereka bercanda-bercanda, ketawa-tawa Pak. Sambil ngebedah, sambil bercanda tuh. 4 orang ini bercanda-bercanda. Tapi si grup yang satu lagi itu memang serius banget. Serius banget. Ini memang agak lain nih sebenarnya, kelompok ini sebenarnya agak lain nih. Kita agak lain nih. Jadi lumayan tersohor lah di grup 4 ini. Jadi yang paling-paling kan ibaratnya ada yang paling cakep, paling gaul, paling kaya. Nah, semua ada di sini yang paling-paling. Si paling-paling. Ini ada semua di sini nih. Ada semua. Udah tuh
Mereka bedah kayak biasanya, mereka ketawa-tawa. Ya tiba-tiba teman yang satu teriak, ah! Katanya jarinya bergerak, set, gitu. Katanya dia ya. Iya, jadi kan hanya dia yang ya. melihat, karena kan dia lagi di bagian tangan tuh mungkin, dibagi-bagi kan. Di bagian tangan. Udah tuh pisau bedok jatuh kan. Iya. Terus kebetulan Mbak J ini lagi di bagian kaki, dia nanya, kenapa? Tangannya gerak. Ya mungkin lagi ke dedel kali, tapi tangannya bergerak tuh katanya begini, set gitu. Kalau nekuk gini kan sebenarnya kalau tangan dipegang begini kan ya dia nggak bakal nekuk ya, kecuali otot di sini nih bergerak dia akan begini gitu. Nah, udah tenang dulu. Terus yang depannya dia, si paling cantik lah ibarat si paling cantik nih, ketawa-tawa, ya gitu doang bro, bikin kondisi sepele lah, ya lu masalah takut sih, gila kali lah gitu. Udah dia bercanda-bercanda lagi, tibalah waktu istirahat. Mereka istirahat, dosen atau si pengujinya itu masuk. Hari ini kita perpanjang durasi untuk ngelihat, kan karena biasanya kan setengah hari mereka udah mau selesai lah di sore. Ini dipanjangin sampai malam. Karena malam ini ada si grup yang lagi ngerjain perempuan ini diminta perbantuan. Jadi mereka harus menyelesaikan riset ini biar besok mereka bisa diperbantukan, jadi ditukar. Gitu. Udah mereka makan segala macam, mengeluh dong, namanya si paling-paling yang satu mau jalan lah malam ini segala macam. Udah ribet deh pokoknya nih orang-orang ini. Udah akhirnya rehat 3 jam, dia istirahat 3 jam, mereka pergi keluar. Setelah makan mereka pergi keluar nonton, nge-refresh otak. Selesai nonton mereka balik lagi ke rumah sakit, lanjutin lagi, udah siap-siap, glove udah pasang semua, baju bedah udah. Terus ada satu temennya bilang, nyetel lagu seru kali ya gitu. Karena kan kalau misalnya operasi itu si teman itu pernah ngebantuin dokter itu di setel lagu. Memang ada metode seperti itu biar sebenarnya biar pasien itu nggak stres, biar pasien itu relax gitu. Tapi kan salah metode nih, mereka yang pengen relax ya kan. Tapi mayat ini kan nggak request ya, nggak punya feeling untuk mendengarkan jadi relax. Ya buat si para dokter dong, udah nyetel lah lagu. Salah lagu sebenarnya, dia lagu terlalu upbeat, terlalu semangat. Jadi wow, bercanda kan, sambil ngebedah segala macam, sambil ngedata. Udah tuh yang ya bukan tidak gimana ya, maksudnya mungkin ada hal yang tidak pantas dia lakukan kali ya. Setelah selesai dia break satu kali, mereka makan snack gitu ya, lagi bercanda di biliknya itu tiba-tiba bunyi kelantang, pisau bedah jatuh, pleng. Si temennya udah pada pegangan ngeliat gini, wah siapa? Udah dimin aja, biarin. Udah kan, afirmasi yang bagus akan menghasilkan suasana yang bagus. Udah tuh, mereka udah bikin booster masing-masing lah. Mode udah mulai itu, cetek gitu ya, mode udah mulai. Udah nggak apa-apa, santai, tenang. Tiba-tiba, krek. Makin bingung kan. Wah, apaan nih? Terus yang satu udah tutup kuping aja, udah ketakutan. Nah, si Mbak J ini penasaran, karena kan sinar lampu untuk ngebedah masih nyala. Nah, itu kan ada bayangan, ada bayangan orang berdiri. Wah, ada orang berdiri. Udah, mereka nggak expect apapun ya, maksudnya mereka melihat
ada orang berdiri. Orangnya jalan tuh, dek 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 dek, nyamperin, dek, wah itu rasanya, wah begitu sampai ternyata itu mayat itu bangun. Aduh, mayat itu bangun dan mayat itu ngomong sama si 4 orang ini, kelompok ini, tolong hargai saya, tolong hormati saya, jangan bercanda. Kalau mau bedah boleh bedah, belek boleh dibelek, tapi tolong hormatin saya. Lu bayangin ingat. Mereka lagi makan, snack, tiba-tiba ngeliat begitu. Wah, dan ini cerita masih fresh banget, baru 4 hari yang lalu lah. Terus mereka bingung ya kan, mereka ngeliat doang. Udah, terus mayatnya jalan lagi, balik lagi, dak dek. Tapi bunyi dentuman kakinya itu bukan kayak orang biasa, itu kayak lebih berat, duk gitu. Wah, ngeri-merinding sih. Begitu tiduran udah, nah pas tiduran tuh nggak ada bunyinya. Ketika tiduran malah nggak ada bunyinya. Jadi pas jalan dong tiba-tiba udah diem aja pas dilihat sama si Mbak Jess. Mayatnya udah tidur lagi. Normal lagi seperti biasa. Tapi dengan kondisi kan tutupnya kan rapet ya. Tapi aduh, merinding gue. Tutupnya nggak rapet, bro. Jadi berantakan. Jadi secara aktual mayat itu emang jalan. Mayat itu memang jalan. Wah, itu semua udah pada seru banget. Udah diem ya kan. Karena mentalnya udah terbentuk, mereka keluarnya satu-satu, Pak. Satu. Yang terakhir dua-duanya keluar. Dan itu mereka cuma duduk bengong doang. Bayangin men, orang yang lu bedah terus tiba-tiba bangun nyamperin ngomong kayak gitu. Wah, ditegur bos, diomelin sama mayat. Pahit banget. Jadi setelah itu mereka ngomong sama si kelompok yang satu. Tadi kondisinya begini. Cerita mereka ya. Begini, iya. Terus si yang kelompok ini ternyata pun sama digangguin, tapi malah lebih parah. Dan ada salah satu ya, tim yang satunya itu dipegang, Pak, lagi dibedah, dipegang tangannya. Wah, lu bayangin, orang udah jadi mayat, tiba-tiba tangan dipegang sama cep gitu. Ngeri. Jadi begitu pas dia ngobrol semuanya, terus dia sampein ke pembinanya atau pengujinya, kata penguji itu udah wajar. Jadi wajar. Hal wajar, lo bayangin, itu hal wajar. Jadi kalau kalian nggak ngormatin, nggak respect sama tuh mayat, ya mayat itu pun akan bereaksi. Ngeri kan? Jadi nggak bisa dipungkirin bahwa mayat ini dulu makhluk hidup, pernah bernyawa, pernah ada rohnya, ada jiwanya, gitu. Jadi karena mayat ini sifatnya itu mayat yang mayat yang nggak diketahuin sama keluarganya, mayat yang nggak diurusin keluarganya. Konsep nih mayat yang bisa dibedah tuh seperti itu, ciri-cirinya. Jadi tolong hormatin juga, walaupun dia sudah mati. Makanya kalau secara agama apapun ya, itu kan pasti mayat tuh kenapa ditandu, dimandiin, itu kan bener-bener
diagungkan lah, disucikan gitu. Iya, penghormatan terakhir ini udah lu jam mentang-mentang lu bayar, lu bedah, lu semau maunya itu nggak boleh ternyata. Jadi kalian para calon dokter ini bisa menjadi persiapan mental. Persiapan mental. Oke. Jangan kemana-mana. Hari ini ketawa kita sedikit aja. Nggak ada ini mah. Tapi ini kita bisa ngambil edukasinya. Subscribe, likes, and comment. Tetap di channel ini, di luar nul, nggak habis pikir. Thank you.